juga teman-teman para pegawai KUA Kecamatan Pancet yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, khususnya Bapak moderator, Ibu Pak Umar Busro, dan tentu saja para peserta pemilu mandiri siap sekat stunting yang diadakan oleh KUA Pancet, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Mas-mas Bapak? Alhamdulillah baik ya, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah bertemu dengan kami kemarin ketika rapat, ada sedikit bimbing atau bimbingan singkat. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengulas lebih lanjut tentang masalah pencegahan stunting. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA tadi, bahwa stunting ini merupakan salah satu problem, salah satu masalah kesehatan yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan pencegahan ya oleh pemerintah yang melalui berbagai unsur, baik melalui dinas kesehatan yang kalau di kecamatan, kemudian KUA, dengan tujuan agar anak-anak kita atau generasi kita itu menjadi generasi yang sehat, menjadi generasi yang kuat. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang pencegahan stunting dan pernikahan dini perspektif agama. Nah, nanti materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Raden Jamal tentang perspektif kesehatan. Baik, saudara-saudari sekalian, pertama sebelum kita membahas secara lebih mendalam tentang apa itu stunting, kemudian bagaimana pencegahan stunting menurut perspektif agama Islam, yang perlu kita pahami terlebih dahulu, dan ini sesuatu yang sangat penting bagi para calon pengantin ya, yaitu tentang hikmah dan tujuan pernikahan. Di dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhairi rahimahullah menyebutkan bahwa ada kurang lebih 4 ya hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan. Antara lain, yang pertama adalah menjaga kehormatan seseorang, kemudian menjaga eksistensi umat manusia dari kepunahan, lalu menjaga nasab dan keturunan, dan terakhir adalah membentuk keluarga sebagai bibit masyarakat. Artinya kalau kita lihat ya dari tujuan-tujuan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili ini, maka kalau kita bicara pernikahan itu kita tidak hanya bicara hubungan antara dua orang, hubungan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang biasanya hubungan itu ya tentu didasari atas dasar cinta, Pak. Karena jangan di sini semua hadir di sini kan menikahnya atas sukarela semua ya. Gitu betul. Kok ragu-ragu dan capek. Ada yang dipaksa nikahnya. Insya Allah betul ya. Jadi pernikahan itu ini salah satu syarat sah malah ya, yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi kalau ada pernikahan yang tidak dibangun atas dasar kesukarelaan, dipaksa, itu boleh mengajukan gugatan ya, mengajukan pembatalan pernikahan. Nah, jadi ini atau kita lihat, kalau kita lihat dari tujuan pernikahan ini ya, ada tujuan yang sifatnya individu, menjaga kehormatan seseorang sehingga hubungan atau hubungan yang dilakukan setelah menikah itu menjadi hubungan yang sah dan diridhoi Allah SWT. Kemudian menjaga manusia ini dari kepunahan, karena kalau tidak melalui jalur pernikahan, melalui jalur apa ya, manusia itu melanjutkan pernikahannya, melanjutkan keturunannya. Kalau tidak ada orang yang menikah, ya nanti akan punah ya. Masa mau didownload kan nggak bisa ya, anak didownload itu nggak bisa ya, harus melalui jalur pernikahan ini. Lalu juga menjaga nasab dan keturunan ya. Jadi dengan menikah itu nasabnya akan jelas.
ini anaknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Ya. Karena kalau ada anak punten yang terlahir di luar jalur pernikahan ini kan bermasalah dari sisi nasabnya. Ya. Kalau menurut mayoritas ulama, anak yang lahir di luar pernikahan itu nasabnya tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Ya. Nasabnya itu ke ibunya. Ini nanti akan berpengaruh ke waris, perwalian dan lain sebagainya. Maka inilah diantara tujuan pernikahan. Dan terakhir adalah membentuk keluarga sebagai bibit masyarakat. Nah, jadi kalau ingin masyarakat yang baik, ingin masyarakat yang sejahtera, ingin masyarakat yang berkualitas, itu pembinaan itu dimulai dari rumah tangga. Kalau dari rumah tangga itu saja bermasalah, ya. Kalau rumah tangganya itu bermasalah, ya, di rumah-rumah itu sudah bermasalah, hubungan antara ayah dan anak, ayah dan ibu, ya, hubungan antara anak dengan orang tua bermasalah, maka nanti akan menciptakan masyarakat yang bermasalah pula. Sebaliknya kalau keluarganya itu keluarga yang baik, ya, bisa dijaga kualitasnya, maka insya Allah nanti akan tercipta masyarakat yang baik. Nah, untuk itulah maka di antara salah satu upaya agar kita semua ini bisa menciptakan masyarakat yang berkualitas itu adalah dengan cara menjaga keluarga kita dari hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan. Dan di antaranya adalah terkait dengan pencegahan stunting. Nah, saudara-saudari sekalian, para peserta bimbing sekalian, di antara hal yang terkait dengan masalah stunting ini adalah tentang usia pernikahan, ya. Nah, kalau kita bicara masalah usia pernikahan, ini kita pertama bicara terkait perspektif para fuqaha, para ahli fikih. Nah, sebenarnya kalau secara hukum Islam itu apakah ada syarat minimal pernikahan atau syarat usia minimal pernikahan? Lalu bagaimana dengan undang-undang pernikahan? Ya, kalau kita bicara undang-undang, kan jelas ya, undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini yang terbaru itu usia minimal pernikahan itu berapa? 19 atau 21? Nah, 21 gitu. Kalau 19 itu yang sebelumnya. Nah, kalau yang terbaru ini adalah 21. Nah, itu usia minimal. Nah, kalau nah ini undang-undangnya ya. Nah, usia perkawinan itu kan 21. Nah, kalau di bawah 21 itu wajib menyertakan izin orang tua. Dan kalau di bawah 19 wajib menyertakan dispensasi dari pengadilan. Nah, ini undang-undang tahun 16, nomor 16 tahun 2019 ya. Nah, tapi kalau kita lihat usia pernikahan perspektif para ulama, para fuqaha itu lebih atau di bawah itu semua, ya, di bawah 19. Kalau kita lihat, misalnya ini menurut mayoritas ulama dari 4 mazhab itu bahkan tidak mensyaratkan usia balik. Jadi usia 7 tahun, usia mumayyiz makanya minimal 7 tahun itu sudah sah kalau menikah. Nah, tapi ada beberapa ulama yang mensyaratkan usia balik, seperti misalnya Ibnu Syubruma itu mensyaratkan usia minimal pernikahan itu adalah usia balik. Nah, tapi perlu kita pahami dalam mazhab Syafi'i, meskipun tadi ya mensyaratkan menikah itu usia 7 tahun atau minimal 7 tahun itu berarti anak kelas berapa ya? Kelas 1. Kelas 1 SD itu kalau menikah itu secara hukum agama sudah sah. Ya, menurut mayoritas ulama tadi sudah sah. Makanya kalau kita dengar cerita kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, itu rata-rata mereka menikahnya itu usia muda. Bukan hanya muda, kalau sekarang ya masih anak-anak. Mbak saya itu cerita kalau dulu waktu beliau nikah, itu dulu kalau ada tontonan di kampung kayak wayang atau tontonan yang lain, itu beliau katanya itu di pondok, di
dipundak oleh suaminya karena memang masih kecil. Jadi memang zaman dahulu pernikahan usia anak itu sudah biasa. Nah, karena mungkin ini faktor pendidikan zaman dahulu juga ya. Jadi zaman dahulu anak-anak usia balik itu berapa minimal? Berapa tahun minimal? Nama? 17. Ada yang balik baru 17. Ya, 9 tahun itu paling minimal ya. Usia balik kalau minimal 9 tahun. Kalau di kitab Safinatun Najah itu kan disebutkan minimal balik itu 9 tahun. Jadi minimal itu maksudnya tidak mesti anak usia 9 tahun itu sudah balik. Bisa jadi 10 tahun, 12 tahun atau 13 tahun, bahkan 15 tahun itu sudah balik. Tapi minimal usia balik itu mereka ya, menurut mazhab ulama tadi, sebagian ulama sudah boleh menikah. Karena memang pendidikan zaman dahulu anak-anak usia balik itu mereka memang sudah dewasa, sudah mandiri. Nah, mungkin karena perkembangan zaman ya, karena perkembangan zaman akhirnya zaman sekarang ya jangankan usia balik ya, bahkan anak-anak usia SMA itu banyak mereka yang tidak bisa mandiri, belum bisa hidup mandiri, disuruh nyuci sendiri tidak bisa, gitu ya. Disuruh masak nanti saja mereka kesulitan. Nah, makanya itu berfaktor atau itu merupakan faktor sehingga dahulu para ulama memang mensyaratkan usia minimal pernikahan itu tadi mayoritas tidak harus balik terlebih dahulu. Nah, tapi kalau kita perhatikan di mazhab Syafi'i itu mereka menyebutkan bahwa pernikahan anak di bawah umur ya, sebelum balik itu harus ada alasan kemaslahatan dan juga tidak membahayakan atau membawa mudarat bagi calon pengantin. Nah, ini syarat yang ditetapkan dalam